Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari motivasiislami.com. Sekarang Anda sedang menonton salah satu video dari seri The Confidence Secret, suatu program terobosan yang menjamin 100% berhasil meroketkan kepercayaan diri Anda. Sekarang kita masuk ke video keempat, yaitu membahas fokus kepada yang positif. Yang dimaksud dengan hal yang positif yaitu potensi dan keberhasilan Anda. Kemudian kita akan jawab, mengapa kita harus fokus pada hal yang positif? Apa pengaruhnya terhadap kepercayaan diri kita? Setelah itu akan dilanjutkan dengan bagaimana kita cara menghindari hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Anda akan belajar berbagai tips yang bisa Anda lakukan sehari-hari untuk menghindari hal yang negatif. Setelah itu, bagaimana kita fokus kepada keberhasilan Anda. Setiap orang pernah berhasil, sekecil apapun. Nah, kalau kita fokus kepada keberhasilan tersebut, akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Nanti kita akan bahas bagaimana agar kita fokus kepada keberhasilan Anda. Kemudian bagaimana kita membangun visi. Dengan visi, hidup akan penuh dengan harapan. Setelah itu, bagaimana agar kita memiliki mekanisme otomatis yang akan menuntun semua pemikiran, tindakan, sikap kita ke arah sukses. Semua orang memilikinya. Hanya saja, tidak semua orang mengaktifkan mekanisme sukses ini. Kemudian Anda pun akan melihat bagaimana cara mengaktifkan daya tarik pada diri Anda, sehingga semua yang Anda butuhkan untuk meraih tujuan, untuk melakukan sesuatu, akan mampir ke dalam hidup Anda. Setelah itu akan dilengkapi dengan tip-tip harian untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Seperti sudah dijelaskan pada video sebelumnya, ada 3 tahap membangun percaya diri. Yang pertama adalah menghapus pola yang sudah ada, yaitu dengan memerdekakan diri, dan kita sudah membahasnya pada video sebelumnya. Yang kedua, yaitu kita harus memasukkan input yang akan membentuk pola percaya diri. Cara ini adalah dengan memaksakan dalam tanda kutip input sesuai dengan pola baru yang kita inginkan, yaitu pola percaya diri. Termasuk dalam langkah kedua itu adalah bagaimana kita menghindari input yang sesuai dengan pola lama atau input-input yang akan merusak pola yang sedang kita bangun. Video 4 ini kita akan membahas fokus kepada 2 hal ini, dan langkah ketiga memperkuat pola baru akan dibahas pada video-video selanjutnya. Anda ingat gambar ini? Saya sempat menyinggungnya pada video yang pertama. Ini tentang bagaimana cara saya menggambarkan pola pikiran kita. Otak ini ibarat sebuah mesin yang bisa mengolah informasi yang masuk, baik informasi dari media, pengamatan, pengalaman, ataupun informasi dari orang sekitar. Kemudian diproses melalui mesin ini, dan hasilnya adalah tindakan, perkataan, gagasan, dan sikap. Mesin ini cenderung menerima informasi yang sesuai dengan pola mesin ini. Artinya, karena mesin ini berpola segi 4, maka dia cenderung menerima informasi yang sesuai dengan pola segi 4 ini. Buktinya ialah kita lebih mudah menerima dan menyetujui suatu informasi jika sudah sesuai dengan apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Keluaran dari mesin ini berupa suatu kesimpulan, di mana kesimpulan itu tidak akan jauh dari pola yang dimiliki oleh mesin ini. Ya, mesin ini mirip dengan suatu cetakan. Outputnya akan sesuai dengan pola yang dimiliki oleh cetakan tersebut. Untuk mengubah output mesin ini, tentu saja kita harus mengubah pola yang dimiliki oleh mesin ini. Caranya ialah dengan memasukkan informasi-informasi yang sesuai dengan pola yang kita inginkan. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pola ini bersifat elastis, kaku, namun masih bisa dibentuk, yaitu dengan memaksakan informasi-informasi yang sesuai dengan pola yang kita inginkan.
Meski pola mesin ini segi empat, jika kita paksakan suatu input berbentuk lingkaran, kuat dan lebih besar daripada pola yang ada, maka akan terbentuk pola yang baru, yaitu pola lingkaran. Begitu juga dengan keyakinan. Jika kita memasukkan keyakinan-keyakinan positif ke dalam pikiran kita secara kuat, maka keyakinan baru akan terbentuk. Apalagi jika pikiran kita sudah lentur, yaitu sudah merdeka seperti dijelaskan dalam video sebelumnya, kita akan lebih mudah lagi untuk membentuk sikap yang baru, termasuk membangun rasa percaya diri. Agar input-input yang masuk ke dalam pikiran kita hanya input-input yang positif saja, maka kita harus memilih input-input tersebut. Pada saat ini, pada zaman informasi, berbagai informasi baik dari TV, internet, radio, surat kabar, banyak sekali yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan sebagian besar di antara mereka adalah informasi-informasi yang negatif. Kebanyakan orang menerima informasi-informasi tersebut tanpa sadar. Mereka menerima baik itu negatif maupun positif, kemudian disimpan ke dalam pikiran bawah sadarnya, dan terbentuklah pikiran negatif yang pada ujungnya akan membentuk sikap yang tidak percaya diri atau rendah diri. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya sadar bagaimana agar hanya informasi yang positif saja yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan caranya ialah kita harus memilih. Perlu Anda ketahui bahwa Anda memiliki kemampuan untuk memilih input yang positif. Kuncinya adalah di kesadaran. Selama ini, banyak orang yang tidak sadar terhadap informasi yang dia terima. Dia terima apa adanya, kemudian dia masukkan ke dalam pikiran dan mengendap ke dalam pikiran bawah sadar. Jika ada upaya dari kita untuk memilih mana yang positif dan mana yang negatif, kita sebenarnya bisa mengidentifikasikan dan kita bisa memilih mana yang akan kita terima atau yang tidak kita terima. Sekali lagi, kuncinya adalah kesadaran, sehingga kita memberikan perhatian pada input-input yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita sudah sadar, kita akan bisa mendeteksi dengan segera apakah ini input yang negatif atau input yang positif. Sekali Anda sadar dan memberikan perhatian terhadap input-input yang masuk ke dalam pikiran Anda, maka Anda akan memiliki kemampuan untuk memilahnya. Oleh karena itu, mulai sekarang Anda bisa mulai menghindari pembicaraan-pembicaraan negatif seperti penderitaan. Orang sangat suka untuk membicarakan penderitaan. Padahal, membicarakan penderitaan akan memperburuk penderitaan kita karena kita memperkuat jejak gagal dalam pikiran bawah sadar kita. Begitu juga orang seolah bangga mengatakan kalau dia banyak kekurangan atau dia tidak berdaya. Dan yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang adalah bagaimana dia menyalahkan orang lain. Kegagalan, kekurangan, dengan mudahnya dia menyalahkan orang lain, termasuk menyalahkan pimpinan, menyalahkan anggota dewan, menyalahkan masyarakat yang lainnya, menyalahkan tetangga, atau menyalahkan orang lain yang tidak mendukung keberhasilannya. Kita sudah bahas bahwa menyalahkan, ketidakberdayaan, kekurangan adalah ciri-ciri dari pribadi yang tidak merdeka. Anda sudah membebaskan diri Anda dari hal-hal seperti ini, dan Anda sekarang perlu menghindari pembicaraan-pembicaraan seperti ini karena bisa mempengaruhi kemerdekaan diri Anda. Jika Anda sering mendengarkan penderitaan, maka secara tidak sadar akan terbentuk pola orang menderita dalam pikiran bawah sadar Anda. Jika Anda sering mendengarkan kekurangan, akan terbentuk juga pola kekurangan dalam pikiran Anda. Jika Anda sering mendengarkan ketidakberdayaan, maka akan terbentuk juga pola ketidakberdayaan. Jika Anda terlalu sering mendengarkan penyalahan-penyalahan atau blaming, maka Anda pun akan terbentuk pola yang terus-menerus mencari kesalahan orang lain tanpa meningkatkan potensi diri sendiri. Mulai sekarang, berikan perhatian terhadap pembicaraan-pembicaraan orang lain yang menjurus ke arah negatif. Kemudian hindarilah.
Selanjutnya kita juga perlu menghindari dari membaca, mendengar, menonton berita negatif. Berita-berita ini begitu banyaknya. Jika kita terus-menerus membaca, mendengar, atau menonton berita negatif, lambat laun akan membentuk pribadi kita. Lambat laun akan mengendap dalam pikiran bawah sadar kita dan membentuk sikap kita. Memang sepertinya sulit, karena kehidupan kita saat ini sudah dikelilingi oleh berita-berita yang negatif. Media lebih suka memilih berita negatif karena laku di pasaran. Mungkin karena kebanyakan orang berpikiran negatif sehingga dengan mudah menerima berita-berita negatif pula. Tetapi Anda bukan kebanyakan orang. Terbukti Anda membeli video ini. Anda adalah istimewa. Anda sedang dalam proses ke level yang lebih tinggi. Mulailah sekarang untuk menghindari berita-berita yang negatif yang akan merusak hidup Anda. Salah satu strategi yang paling ampuh untuk menghindari berita-berita atau pembicaraan yang negatif ialah dengan mengalihkan fokus kita kepada hal yang positif. Anda harus mendominasi pikiran Anda dengan hal-hal yang positif. Tontonlah acara-acara TV yang memberikan nuansa positif. Bacalah buku-buku yang positif. Misalnya, buku-buku pengembangan diri, buku-buku motivasi, buku-buku bisnis, buku-buku kisah sukses, dan tentu saja buku-buku agama yang pasti mengandung nilai-nilai yang positif. Setelah kita bebas dari input-input negatif yang datang dari luar dan diganti dengan input-input yang positif, sekarang saatnya kita fokus kepada diri Anda, yaitu pada keberhasilan Anda. Ini adalah fokus kepada hal yang positif tentang diri Anda. Anda pernah berhasil. Setiap orang pernah berhasil. Cobalah identifikasikan keberhasilan apa yang pernah Anda dapatkan di masa lalu. Bahkan keberhasilan kecil, termasuk keberhasilan Anda belajar mengikat tali sepatu. Itu adalah suatu bukti bahwa Anda bisa memiliki keterampilan baru. Anda bisa menyetir, itu pun keberhasilan Anda, karena tidak semua orang bisa menyetir. Menyetir adalah suatu keterampilan tingkat tinggi. Anda perlu mengenalinya bahwa itu adalah keberhasilan Anda. Bukan hanya menyetir mobil, termasuk menyetir sepeda motor. Keberhasilan-keberhasilan yang pernah Anda capai itu adalah bukti bahwa Anda bisa berkembang. Jika dulu Anda pernah berhasil, maka Anda bisa berhasil lagi. Jika dulu Anda bisa mendapatkan keterampilan baru, maka sekarang Anda bisa belajar keterampilan baru. Sekali lagi, kesadaran berperan di sini. Anda harus menyadari bahwa banyak keterampilan yang sudah bisa Anda raih. Banyak ilmu yang sudah Anda kumpulkan, banyak prestasi yang pernah Anda capai. Itu bukti bahwa Anda sebenarnya mampu untuk lebih baik lagi. Cobalah luangkan waktu sejenak untuk mengidentifikasikan keberhasilan-keberhasilan Anda. Ambillah selembar kertas, kemudian Anda tuliskan apa saja keberhasilan Anda, apa saja prestasi Anda, apa saja yang asalnya Anda tidak bisa menjadi bisa, apa saja yang asalnya Anda kurang bisa menjadi mahir, apa saja yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Ini adalah pekerjaan mudah dan menyenangkan, namun hasilnya luar biasa, akan membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Anda bisa menghentikan dulu video ini dengan menekan tombol pause, kemudian melakukan latihan sederhana yang menyenangkan ini. Atau cukup Anda masukkan ke dalam daftar tindakan yang akan Anda lakukan. Pokoknya Anda harus melakukan latihan ini. Ini adalah latihan mudah, sederhana. Anda hanya mengingat-ingat apa saja keberhasilan, prestasi, atau apapun yang menyenangkan yang pernah Anda raih di masa lalu. Yang perlu Anda ingat adalah tidak ada keberhasilan sepele. Semua keberhasilan Anda hebat. Semua keberhasilan Anda membentuk Anda saat ini. Apalagi jika kita mengingatnya akan lebih banyak membawa manfaat bagi kehidupan Anda. Daftar keberhasilan ini akan menjadi torehan tinta emas
sebagai bekal hidup Anda, sebagai bekal menyongsong masa depan Anda. Sungguh sayang jika Anda melewatkan latihan yang luar biasa ini. Setelah Anda melakukan latihan yang sederhana ini, coba baca ulang, baca kembali torehan emas Anda. Setiap keberhasilan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Silahkan syukuri satu persatu. Lakukan salat syukur, lakukan sujud syukur, lakukan tahajud untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang pernah Anda alami di masa yang lalu. Ingat, semakin banyak kita bersyukur, akan semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah Anda mengidentifikasikan keberhasilan-keberhasilan di masa lalu, Anda juga bisa melihat keberhasilan Anda saat ini. Pekerjaan Anda saat ini, pendidikan Anda saat ini, gaji Anda saat ini, titel yang Anda miliki, semua itu adalah keberhasilan Anda. Silahkan Anda catat untuk memperkaya torehan emas Anda. Kemudian baca lagi, dan kemudian jangan lupa untuk selalu disyukuri. Sekarang Anda mulai menatap masa depan yang gemilang. Anda sudah merdeka. Anda sudah membebaskan diri dari masa lalu. Anda sudah membebaskan diri dari orang lain. Kini saatnya bagi Anda untuk menatap masa depan yang gemilang. Saat ini, Anda seolah seseorang yang baru saja melepaskan ransel yang selama ini membebani perjalanan Anda. Kegagalan, kesalahan di masa lalu Anda ibarat sebuah beban yang berada di dalam ransel. Perkataan-perkataan orang lain ibarat sebuah beban yang juga berada di dalam ransel. Semuanya sudah Anda letakkan. Sekarang saatnya bagi Anda untuk berjalan dengan ringan menuju masa depan yang gemilang. Untuk menatap masa depan yang gemilang, Anda harus memiliki sebuah visi. Visi merupakan pengejawantahan yang terbaik dari imajinasi kreatif dan merupakan motivasi utama dari tindakan utama. Visi adalah kemampuan untuk melihat realitas yang kita alami saat ini, untuk menciptakan dan menemukan apa yang belum ada, serta menjadikan diri kita sebagai seseorang yang saat ini belum terwujud. Visi adalah gambaran kita di masa depan. Visi adalah kondisi ideal yang kita inginkan. Jika Anda ingin maju, Anda harus memiliki visi sebagai kompas petunjuk perjalanan Anda. Mari kita mulai untuk membangun visi. Pejamkan mata Anda. Resapi tugas serta potensi Anda. Kemudian bayangkan gambaran diri Anda di masa depan yang sesuai dengan potensi Anda tersebut dan tujuan hidup Anda yang sebenarnya. Jika Anda sudah punya gambaran tersebut, itulah visi Anda. Apa yang Anda lihat tentang diri Anda di masa depan? Sudahkah itu kondisi yang paling baik? Jika menurut Anda belum yang terbaik, cobalah tingkatkan imajinasi Anda. Lihat benar-benar diri Anda di masa depan. Bayangkan diri Anda yang sangat ideal sebagai seorang muslim. Bayangkan Anda menjadi seorang muslim terbaik yang ideal. Lakukanlah latihan membangun visi ini berkali-kali sampai Anda menemukan sosok ideal tentang diri Anda, di mana Anda begitu bangga, di mana Anda begitu melibatkan emosi saat melihat diri Anda di masa depan. Jika kita melihat diri kita masih biasa-biasa saja, itu belumlah merupakan suatu visi. Visi harus benar-benar melibatkan emosi terdalam Anda. Carilah suatu visi masa depan Anda
yang membuat Anda sampai menangis? Istri Anda begitu bangga, suami Anda begitu bangga, anak-anak Anda begitu bangga. Orang lain juga begitu bangga dengan kondisi Anda saat itu. Gali terus apa yang Anda inginkan di masa depan. Menjadi sosok seperti apa Anda di masa depan. Mungkin untuk membantu, Anda bisa membaca berbagai buku-buku biografi orang-orang hebat. Tentu saja yang pertama adalah biografi Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in. Kemudian Anda juga bisa membaca biografi para pebisnis sukses, para penemu, para ilmuwan, atau apapun profesi yang sesuai dengan bidang Anda. Bukan untuk ditiru, tapi setidaknya akan memberikan inspirasi mau seperti apa nanti Anda. Tentu saja Anda harus tetap sebagai diri Anda sendiri. Tidak perlu meniru-niru orang lain. Yang penting Anda benar-benar bangga dengan sosok ideal di masa depan Anda. Sekarang tuliskan visi Anda. Buatlah tulisan seolah-olah Anda sedang membuat film masa depan Anda, di mana aktor utamanya Anda. Tentu saja melibatkan orang-orang yang Anda cintai, melibatkan apa yang ingin Anda miliki, juga melibatkan profesi apa yang ingin Anda jalani. Juga jangan lupa menyebutkan di mana Anda tinggal, apa saja yang Anda lakukan setiap hari. Tuliskan dalam sebuah program komputer seperti MS Word agar mudah diedit. Baca kembali visi Anda. Kemudian edit bagian-bagian yang tidak Anda inginkan. Baca lagi, edit lagi, terus berkali-kali sampai terbentuk suatu visi yang paling ideal, suatu visi yang paling diinginkan oleh Anda. Setelah Anda membuat visi yang paling ideal, Anda harus rajin visualisasi visi tersebut. Visualisasi adalah salah satu cara terbaik untuk memberikan input dengan dorongan yang sangat kuat ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga mampu merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang lebih percaya diri. Visualisasi adalah proses membuat gambaran mental. Buatlah pola yang jelas dan menjadikannya indah. Jangan takut, buatlah sebaik mungkin. Ingat, tidak ada batasan yang membatasi hanya Anda sendiri. Anda tidak dibatasi oleh benda atau biaya. Visualisasikan keyakinan dan visi Anda. Rasakan dengan segenap indera dan perasaan agar benar-benar meresap ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Visualisasi seperti sedang menonton sebuah film di mana Anda menjadi aktor utama dalam film tersebut. Anda harus terlibat dalam film tersebut. Jika Anda ingin merasa percaya diri, Anda bisa melihat aktor yang begitu percaya diri, dan itu adalah Anda, sehingga Anda bisa ikut merasakannya. Anda juga bisa melihat bagaimana Anda dengan percaya diri melakukan sesuatu yang sulit, seperti berbicara dengan orang penting atau di depan orang banyak. Anda bisa melihat bahwa Anda dengan percaya diri menjalankan sebuah bisnis yang besar. Anda juga bisa melihat bahwa Anda bisa dengan percaya diri menerima tugas-tugas berat dari atasan Anda. Anda bisa melihat bahwa Anda sudah menjadi orang seperti yang sudah Anda rumuskan dalam visi Anda. Bagaimana perasaan Anda? Rasakan kebahagiaannya. Rasakan semua indera, menikmati kenikmatan yang Anda dapatkan dari visi Anda, sampai Anda secara spontan bersyukur. Langkah pertama dalam melakukan visualisasi adalah idealisasi. Idealisasi adalah langkah yang penting, sebab inilah tujuan hidup Anda. Visi Anda harus solid dan permanen. Seorang arsitek yang akan membangun suatu rumah, dia memiliki garis dan gambar yang sangat detail sebelumnya.
Begitu juga seorang insinyur harus memastikan kekuatan bahannya terlebih dahulu. Mereka melihat hasil akhir sebelum langkah pertama dilakukan. Oleh karena itu, Anda harus menggambarkan dulu di dalam pikiran Anda apa yang Anda inginkan. Sebelum panen, Anda harus menanam dulu. Ini adalah idealisasi. Yang pertama adalah muncul rencana umum, kemudian akan muncul suatu bentuk, muncul rancangan, kemudian detail, dan Anda akan secara bertahap membangun kekuatan di mana Anda bisa merumuskan rencana yang akan menghantarkan Anda menuju tujuan. Lihat gambar dengan jelas. Setelah Anda melakukan idealisasi, lihatlah gambar dengan jelas dan lebih lengkap. Lihat detail, dan detail akan membawa Anda mengarah kepada perwujudan. Satu hal akan membawa hal lain. Pikiran akan diarahkan kepada tindakan. Tindakan akan membangun metode. Metode akan menghasilkan teman, dan teman akan menghasilkan lingkungan. Dan pada akhirnya adalah perwujudan apa yang ada di dalam visi Anda. Jika Anda secara sadar mengikuti arahan ini, Anda akan membangun suatu keyakinan. Anda akan membangun rasa percaya diri, jenis percaya diri yang akan menghasilkan daya tahan dan keberanian. Anda akan membangun kekuatan konsentrasi, di mana Anda akan mampu mengeluarkan semua pikiran yang tidak Anda butuhkan untuk meraih tujuan Anda. Kejelasan dan akurasi bisa didapatkan dengan cara mengulang-ulang visualisasi. Anda boleh mengedit gambar atau film yang Anda buat sebelumnya jika masih belum jelas dan akurat. Setiap pengulangan akan membuat gambar lebih jelas dan lebih akurat. Kejelasan ini akan mempermudah perwujudan apa yang ada di dalam visi Anda. Anda harus membangun dengan kuat dan mengamankannya di dunia mental, dunia dalam diri Anda sebelum terwujud di dunia luar. Dalam diri Anda pun, membangun sesuatu memerlukan material yang memadai. Pastikan bahwa material akan mencukupi apa yang Anda bangun dalam imajinasi Anda. Tapi jangan khawatir, karena material ini akan dibawa oleh jutaan pekerja mental yang disusun pada gambaran yang telah Anda miliki dalam pikiran Anda. Ketahuilah bahwa Anda memiliki jutaan pekerja mental, siap dan siaga. Mereka adalah sel-sel otak Anda. Kekuatan berpikir Anda akan mampu mewujudkan visi Anda dan menyiapkan semua apa yang Anda perlukan dalam mewujudkan visi Anda. Agar memberikan manfaat yang lebih mendalam, libatkan emosi positif Anda ke dalam visualisasi Anda. Gambarkan bahwa apa yang Anda tuju adalah dalam rangka cinta Anda kepada Allah. Gambarkan pula bahwa apa yang Anda tuju adalah sebagai bukti cinta Anda kepada pasangan dan keluarga. Gambarkan bahwa Anda melihat mereka begitu bahagia dengan pencapaian Anda. Mereka tersenyum bahagia sambil menatap bangga kepada Anda. Hidup pun akan lebih romantis lagi. Mungkin Anda bertanya, mengapa harus melakukan visualisasi? Dari sekian banyak guru pengembangan diri, guru motivasi, atau guru sukses, visualisasi selalu disebut. Brian Tracy, Napoleon Hill, bahkan guru-guru modern pun selalu menganjurkan visualisasi untuk meraih sukses. Mengapa? Karena manfaat visualisasi begitu besar bagi keberhasilan kita. Pernahkah Anda memikirkan suatu fenomena saat Anda sedang mengendarai mobil? Saat Anda menemukan belokan atau tikungan, Anda memutar setir tanpa harus menghitung berapa kali putaran atau berapa derajat Anda memutarkan setir. Pada kenyataannya, mobil Anda belok dengan sempurna. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seorang atlet bola basket melemparkan bola ke keranjang?
Jika menurut ilmu fisika, agar bola tersebut tepat masuk ke dalam keranjang, harus dilakukan dengan gaya yang tepat, sudut elevasi atau kenaikan yang tepat. Namun, atlet bola basket tidak pernah menghitungnya. Mereka bisa melempar dengan tepat. Mengapa itu terjadi? Baik fenomena menyetir maupun fenomena melempar bola basket itu adalah suatu mekanisme otomatis yang ada di dalam diri kita. Itu adalah mekanisme sukses otomatis. Dan untuk mengaktifkan mekanisme ini adalah dengan imajinasi atau dengan visualisasi. Saat Anda akan membelokkan mobil, secara tidak sadar Anda memvisualisasikan jalan yang akan Anda tempuh. Begitu juga dengan seorang atlet basket, dia memvisualisasikan bahwa bola yang dilemparnya akan masuk ke dalam bola basket tersebut. Ini ada suatu mekanisme sukses otomatis yang hanya bisa bekerja jika kita memberikan input ke dalam pikiran kita, yaitu melalui visualisasi. Masalahnya, jika Anda tidak mengaktifkan mekanisme sukses otomatis ini, maka mekanisme gagal yang bekerja. Disinilah pentingnya visualisasi. Anda harus terus melakukan visualisasi ke arah positif agar mekanisme sukses otomatis yang ada di dalam diri kita bekerja. Mungkin Anda akan berkata, kalau begitu, buat apa kita capek-capek latihan bola basket? Kenapa tidak latihan imajinasi saja? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba simak hasil riset dari sebuah majalah. Majalah riset Quarterly melaporkan suatu eksperimen tentang efek-efek latihan mental dalam meningkatkan keterampilan memasukkan bola basket. Sekelompok siswa benar-benar berlatih memasukkan bola basketnya setiap hari selama 20 hari dan dicatat perkembangan skornya pada hari pertama dibandingkan dengan hari terakhir. Kelompok kedua yang tidak berlatih sama sekali juga dicatat perkembangan skornya. Kelompok ketiga dicatat skornya pada hari pertama, lalu melewati 20 menit setiap harinya selama 20 hari berikutnya, membayangkan memasukkan bola. Kalau meleset, mereka bayangkan mengoreksi bidikannya. Kelompok pertama yang benar-benar berlatih selama 20 menit setiap harinya, meningkat skornya dengan 24%. Kelompok kedua yang tak latihan sama sekali, tidak menunjukkan perbaikan. Kelompok ketiga yang hanya berlatih dalam imajinasinya meningkat skornya dengan 23%. Ternyata latihan fisik dan latihan mental perbedaannya cuma 1%, atau boleh dibilang hasilnya sama. Tentu saja akan lebih baik jika gabungan kedua cara, yaitu cara praktek dengan cara imajinasi. Inti pesannya ialah bahwa latihan visualisasi dengan latihan praktek akan memberikan hasil yang sama, apalagi jika digabungkan keduanya. Kemudian, dengan visualisasi, Anda akan mengaktifkan daya tarik. Anda akan mampu menarik berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan visualisasi Anda. Anda juga bisa menarik ide-ide untuk mewujudkan visi tersebut. Dan yang ketiga, menarik orang-orang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi Anda. Bagi Anda yang percaya dan sudah mempelajari Law of Attraction, mungkin masalah daya tarik ini sudah tidak asing. Jadi visualisasi adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengaktifkan Law of Attraction. Menurut para guru Law of Attraction, visualisasi adalah alat yang paling ampuh untuk membangkitkan daya tarik pada diri Anda. Masihkah Anda enggan untuk melakukan visualisasi? Sebagai penutup video ini, Anda harus mengisi kehidupan Anda sehari-hari dengan hal-hal yang positif. Carilah kegiatan yang positif, berbicaralah yang positif, bacalah yang positif. Bacalah buku-buku motivasi,
pengembangan diri dan berpikir positif yang sudah banyak di toko-toko buku. Kemudian, bergaulah dengan orang-orang yang percaya diri, tetapi bukan sombong. Setelah Anda mengikuti dari video pertama sampai sekarang, Anda sudah bisa mendeteksi apakah orang ini sombong atau percaya diri. Kemudian, lakukan latihan afirmasi setiap hari. Tonton video afirmasi sambil membacanya. Kemudian, dengarkan audio afirmasi dimanapun Anda berada. Inilah berbagai kebiasaan yang seharusnya Anda lakukan setiap hari untuk menjaga dan mengembangkan kepercayaan diri Anda.